Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Yutari akan menjelaskan tentang demokrasi. Kita mengenal berbagai macam istilah dalam demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan demokrasi nasional. Semuanya menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government of by the people. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Jadi demokrasi secara umum berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam mengembangkan dan pembuatan hukum di dalam sebuah pemerintahan. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara yang mengandung makna penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Demokrasi merupakan bagian penting dalam bernegara karena demokrasi memberikan arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara menjadi adil dan nyaman. Demokrasi bisa dikatakan sebagai musyawarah. Artinya, sebuah keputusan itu diambil secara bersama, bukan keputusan dari satu belah pihak saja. Secara umum, demokrasi terdiri dari dua macam. Yang pertama, demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memiliki secara bebas dapat memberikan suara dan pendapatnya dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan di mana seluruh rakyat memilih perwakilannya melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang adil, bebas, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, dan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Azas-azas pokok demokrasi ada dua. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas, langsung, dan rahasia, serta jujur dan adil. 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghargaan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. 5. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, jujur, dan rahasia. 6. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Terakhir, adanya pengakuan terhadap keberagaman, baik suku, agama, golongan, bangsa, dan sebagainya. Ukuran negara
yang disebut sebagai negara demokrasi. 1. Adanya kebebasan berpendapat dan berbicara atau freedom of speech. Kebebasan berpendapat dan berbicara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara menjamin kebebasan berpendapat dan seluruh warga negaranya. Negara yang melarang berpendapat disebut sebagai negara yang tidak demokrasi. Dalam demokrasi, dalam berpendapat harus disertai dengan argumen yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kebebasan dalam berekspresi atau freedom of expression. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang memuat unsur-unsur atau karakteristik dari sikap ekspresif yang meliputi komunikasi, informasi, dan pengaruh. Kebebasan berekspresi juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara bebas dan berhak berekspresi dan menyalurkan dan mengeluarkan potensinya. Yang ketiga, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, di mana semua warga negara berhak memilih dan memeluk kepercayaannya masing-masing. Tetapi di Indonesia sendiri setiap warga negara itu diharuskan memilih salah satu agama. Tidak boleh tidak memiliki agama atau yang sering disebut dengan ateis. Yang terakhir adalah hak untuk hidup atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling penting bagi kehidupan manusia dan seluruh warga negara. Hak asasi manusia apabila hak asasi manusia dijamin, maka kehidupan bernegara pun akan terasa aman dan nyaman. Seperti negara Denmark, di mana rakyatnya sangat jarang melakukan protes terhadap pemerintahan karena pemerintah sangat menjamin hak hidup rakyatnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang demokrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.